Selamat pagi, teman-teman yang hadir pada saat pagi hari ini. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana kami bisa berkumpul pada awal pagi ini untuk menghadiri saat teduh bersama-sama. Terima kasih kerana kami beristirahat malam tadi dengan aman dan damai. Terima kasih kerana membangunkan kami seawal pagi ini hanya untuk hadir di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kerana Engkau selalu memanggil kami. Ya Bapa, terlebih dahulu kami ingin memohon maaf di atas dosa-dosa kami yang kemarin, yang tidak kami sedari. Yang tidak kami sedari, yang telah kami lakukan. Sekiranya ada yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa, ampunkanlah kami. Mampukanlah kami untuk hadir pada saat teduh ini benar-benar di hadirat-Mu. Berkatilah kami yang bertugas pada awal pagi ini ya Bapa. Dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu satu persatu. Kosongkanlah kami daripada perkara-perkara duniawi pada awal pagi ini. Kerana kami mahu fokus kepada Engkau sahaja, ya Tuhan kami. Berkatilah jaringan internet kami juga. Dan berkatilah juga ruangan kami ini. Bapa, kami di sini ingin membawa lagu pujian dan penyembahan buat-Mu. Ya Bapa, sambutlah semua nyanyian kami ini, doa kami melalui nyanyian hanya untuk-Mu pada seawal pagi ini. Bimbinglah kami ya Bapa, walaupun kami orang yang berdosa. Dengan kerendahan hati, kami sujud kepada-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini hanya untuk Bapa. Jadikanlah setiap perkataan nyanyian ini sebagai doa di dalam hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya kena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik
teramat baik bagiku. Ya benar, ya Allah, ya Putra, ya Roh Kudus. Engkau terlalu baik untuk kami. Sungguh baik. Engkau merancangkan segala kehidupan kami. Engkau selalu membimbing kami. Walaupun kami selalu lupa padamu. Ya Bapa, bantulah kami. Hiasilah kehidupan kami. Agar menjadi indah di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya kena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya kena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Allah, sungguh Engkau baik bagi kami. Walaupun kami ini orang yang kecil, kami selalu saja mencari Engkau ketika kami susah. Tetapi ya Tuhan, jadikanlah dan mampukanlah kami mencari Engkau ketika kami senang dan susah. Buatlah hati kami tulus mengasihi-Mu Bapa, dan tidak meminta balasan yang baik daripada-Mu, kerana kami orang berdosa. Ya Bapa, kami yang hadir pada pagi ini ingin disembuhkan secara rohani. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin memuji, menyembah Engkau. Kerana kami tahu tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Sembuhkanlah hidup rohani kami. Kuatkanlah Roh Kudus-Mu di dalam kami. Agar segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Jadikanlah kami kudus
di hadapan-Mu dan layak menyembah Engkau, layak memuji Engkau, layak menyebut nama. Bapa, pimpinlah kami pada hari ini agar kami tidak melakukan dosa lagi. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tamu. Sembah dan puji tamu. Sembah dan puji tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat lagu ini dengan hati kita, dengan sepenuhnya diri kita, dengan sepenuhnya pribadi kita masing-masing, agar Tuhan mendengarkan suara kita seawal pagi ini, mengetuk pintunya, mengetuk pintu surga. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, sembah dan puji tamu. Sembah dan puji tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
Raja. Oh, Yesus Tuhanku yang aku sembah, aku muliakan. Allah Tuhanku yang muliakan dalam Engkaulah Bapa yang aku sembah, aku muliakan dalam hidup. kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu Tuhan, ya Allah, kami sembah, kami puji, kami muliakan Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada kita secara pribadi pada seawal pagi ini. Terima kasih ya Bapa, karena mengurapi dan hadir bersama kami pada pagi ini. Ya Bapa, urapilah anakmu yang terkasih, Baby, agar setiap perkataan adalah hadir dari Roh Kudus-Mu. Penuhilah dia, urapilah dia, agar kami yang mendengarkan ini mendengar
kabar baik daripadamu melalui saudari kami, Baby. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Bacaan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun, akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini menyebutkan kalau murid Yohanes dan orang Farisi datang kepada Yesus dan murid Yesus. Mereka protes dan menegur, mengapa mereka, murid-murid Yesus, tidak berpuasa seperti yang mereka lakukan? Dan Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus menjelaskan hal berpuasa dengan perumpamaan mempelai, kain, dan anggur. Murid-murid Yohanes berpuasa karena sedih, karena Yohanes sedang dipenjara, dan murid-murid Yohanes berpuasa karena mereka mengikuti ajaran atau teladan Yohanes Pembaptis. Bisa dilihat pada Injil Matius 11 ayat 18. Sedangkan orang Farisi berpuasa karena mereka mengikuti kewajiban agama. Murid Yesus tidak berpuasa karena mereka bersuka cita, karena mempelai, yaitu Yesus, ada bersama mereka. Setelah Yesus wafat dan bangkit, maka murid-murid Yesus akan berpuasa. Berpuasa bukan hanya tidak makan dan minum, tapi yang paling penting adalah pertobatan batin, melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang mengikat dan fokus kepada Tuhan. Dengan berpuasa, kita akan lapar dan haus akan Yesus. Kita rindu untuk bertemu dengannya. Tanpa persiapan batin, pertemuan dengan Yesus akan terasa hambar. Yesus melanjutkan lagi ajarannya dengan perumpamaan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal akan mencabik baju itu, maka makin besar koyaknya. Kain penambal harus disusutkan, atau diproses, atau dicuci dahulu. Dengan berpuasa, kita merendahkan diri, bertobat, dan hidup baru dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, dahulu kantong anggur akan diolesi dengan minyak sehingga lentur dan fleksibel. Kantung anggur itu terbuat daripada kulit. Ketika diisi anggur, maka akan lebih mudah mengembang karena kantung itu menjadi lentur.
Semakin tua kantong itu, minyak akan semakin berkurang. Maka kantong menjadi kaku dan keras. Bila diisi anggur baru, kantung tidak akan kuat sehingga menjadi rusak atau koyak. Anggur baru hanya bisa disimpan dalam kantung yang baru. Kantung yang lama tidak akan tahan untuk menyimpan anggur yang baru. Kantung akan menjadi koyak. Kantung baru menggambarkan hidup kita, hidup yang sudah diperbaharui seutuhnya oleh Roh Kudus, sehingga bisa menjadi tempat bagi anggur baru, yaitu Yesus. Hidup baru adalah hidup yang sudah mengalami pertobatan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh itu? Bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menerima anggur baru yang dicurahkan Tuhan. Bila kita masih menggunakan kantong yang lama, maka kita tidak akan mungkin menerima berkat-berkat dari Tuhan, karena tidak mampu menampung curahan berkat darinya. Semua terbuang percuma. Kantong yang lama menggambarkan kedegilan hati, tidak mau bertobat, memuat hal-hal negatif, egois, iri, dengki, dendam, kikir, malas, dan lain-lain. Dengan kantung yang baru, yang punya kapasitas maksimal, kita siap diisi oleh anggur baru yang Tuhan curahkan, sehingga seluruh anggur baru bisa tertampung di dalamnya dan bisa digunakan secara maksimal dalam hidup kita. Mari kita berpuasa dengan wajah yang berseri dan hati yang bersukacita, karena berpuasa adalah salah satu cara kita berjumpa dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Demikianlah baca perenungan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati kita bersama-sama untuk berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa memperbaharui kami, sehingga kami mampu untuk menjadi tempat kediaman-Mu, yang mudah Kau bentuk, Kau arahkan, Kau gunakan sebagai alat-Mu. Biarlah kami semua, Tuhan, boleh berpuasa, sehingga kami bisa makin mengalahkan kedagingan kami dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu untuk berjumpa dan bersatu dengan-Mu, Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur boleh disatukan di dalam komunitas pemurnian hati. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam iman kepadamu ya Tuhan, dan tetap setia tekun dalam melakukan 5 senjata rohani. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila beserta keluarganya. Kiranya Engkau lindungi mereka dari yang jahat dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Juga berkatilah seluruh usaha dan pelayanannya. Juga berkati mereka Tuhan agar tetap setia untuk melayani-Mu. Untuk para pelayan KPH, kami mohon persatukanlah hati kami. Berikanlah hati kami seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan mempunyai sikap kerelaan hati melayani dengan tulus. Mohon perlindungan darah Yesus bagi kami dan keluarga kami dari segala yang jahat. Dan juga berkatilah seluruh peserta saat teduh pagi ini dan keluarganya yang hadir saat ini. Tuhan, kami mau persembahkan hari ini tubuh, jiwa, roh kami, seluruh aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan,
biar apa yang kami lakukan berkenan dan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari kita berfoto. Silakan buka kameranya. Ya, oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.